Kemudian ketika sudah terjadi barang kita diambil dan uangnya diambil, itu kita bagaimana agar tidak diambil lagi. Maka tindakan kita yang pertama adalah ketika terjadi seperti itu segera Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai S. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Pada kali ini kita mau unboxing teman-teman. Kemarin kita habis belanja dan hari ini kita akan unboxing barang-barang dagangan yang kita belanja kemarin. Kejedot. Ini ada mobil imut. Imut. Ini juga laris. Ini ada kereta metro. Dan ini ada pesawat. Bagus teman-teman. Gawa melebu, Mbak. Termasuk, dan ini ada pesawat Boeing atau pesawat alien. Up. Mbak Daya. Dan di sini ada kalung BTS BT21. Ini nanti insya Allah laris manis Tanjung Kempul. Bagaimana teman-teman semua yang lagi merintis mainan? Saya doakan mainannya berkembang, laris. Sepeda teman-teman, ini ada sepeda. Ini juga bagus, warnanya menarik. Insya Allah laris. Sepeda. Ini ada juga mainan bebek sepeda. Ini juga mainan bebek. Tuh, mantap. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mainan kita di lapangan itu kadang diambil atau dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Kadang itu terjadi. Bagaimana sikap kita ketika ada pencuri yang mengambil barang kita di lapangan? Apakah yang harus kita lakukan? Hari ini saya ingin bahasnya. Jadi kadang mainan kita di lapangan itu dicuri atau diambil orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini pernah terjadi dulu di sekitar tahun 2015. Ini dagangan dari Sigit PKS dulu pernah diambili atau dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terus cara kita menanganinya gimana agar kita tidak dicuri lagi dan kita tidak rugi banyak? Dulu tahun 2015-an pernah banyak, sering itu hampir setiap hari dagangan Sigit PKS itu ada saja yang ngambilin. Dan itu biasanya itu di daerah atau di wilayah yang agak perkampungan biasanya. Jadi daerah-daerah yang agak masuk atau desa ya, biasanya para pemain pencuri itu main di situ. Dan targetnya itu biasanya adalah toko atau warung-warung yang penunggunya itu biasanya orang-orang simbah-simbah atau sudah tua, biasanya menjadi target utama mereka. Warung yang di kampung-kampung, di daerah-daerah pedalaman biasanya
agak sepi, mereka para pencuri itu ngambilnya di situ. Kemudian mereka beroperasi biasanya itu sore hari atau di hari libur kita. Misalnya kadang kita libur setiap hari Jumat. Nah, ini biasanya para pemain yang nakal itu, bukan pemain nakal ya, para pencuri nakal itu ngambilnya di hari libur kita atau di sore hari, biasanya di atas jam 5 sore. Mereka para pencuri itu main di situ, di waktu itu. Jadi mencari waktu lengah kita, mereka mengambil dagangan kita di warung-warung tersebut. Kemudian ketika sudah terjadi barang kita diambil dan uangnya diambil, itu kita bagaimana agar tidak diambil lagi. Maka tindakan kita yang pertama adalah ketika terjadi seperti itu, segera semua warung atau semua toko yang kita titipi itu kita ajak kerjasama untuk menangkal terjadinya pencurian. Semua toko kita kasih tahu bahwa pokoknya barang dagangan jangan sampai dikasih. Ketika ada sales yang mencurigakan, mengaku sebagai sales pengganti, maka kita harus bilang jangan dikasih, jangan dikasih karena mencurigakan. Biasanya para pencuri itu mengaku sebagai saudara atau teman, mengaku sebagai sales pengganti. Maka warung-warung semuanya yang belum ketipu itu harus kita kasih tahu, jangan dikasih gitu ya. Kemudian barang atau uang yang sudah kena atau ketipu itu bagaimana? Apakah warung yang ganti atau gimana? Jadi tergantung kita ya. Kalau kita keuangannya masih mepet atau masih sedikit, sebaiknya itu, karena itu kerugian sebenarnya itu diakibatkan oleh warung yang kurang hati-hati. Kalau di Sigit Pakai Es biasanya itu paling enggak itu 50-50. Jadi 50% kerugian ditanggung kita sama pemilik warung. Yang seharusnya itu adalah tanggung jawab dari warung, tetapi kalau di Sigit Pakai Es itu 50-50. Karena apa? Karena agar besok lagi warung itu hati-hati. Kalau kita tanggung semua yo, pertama kita berat, yang kedua itu warung kurang hati-hati nantinya. Makanya harusnya itu kerugian ditanggung bersama. Karena hakikatnya kita usaha titip itu untung bagi dua, rugi pun harusnya bagi dua. Tapi jika teman-teman mau mengikhlaskan, intinya semua kerugian nanggung kita ya nggak masalah sih. Ketika pertimbangan kita misalnya kita khawatir nanti kalau warungnya nanti putus, apalagi warungnya itu bagus, prospektif, di situ biasanya omsetnya gede, 100% kerugian ditanggung kita juga tidak masalah. Kadang Sigit Pakai Es juga begitu. Kalau terjadi hal seperti itu, misalkan warungnya kok bagus, prospektif, dan memang benar warungnya tidak berbohong, kalau memang barangnya diambil pencuri, ya kerugian ditanggung kita, tidak masalah. Kerugian ditanggung kita yang nanggung, nggak masalah. Itu ya. Kemudian bagaimana caranya ketika ternyata kok masih aja terjadi seperti itu, artinya banyak warung yang masih juga diambil dan pencurian belum berhenti juga. Bagaimana cara menanganinya itu? Pengalaman dulu Sigit Pakai Es pernah diambil itu banyak teman-teman ya, berbulan-bulan itu sampai kerugian kita jutaan dulu itu, di atas 5 juta itu mungkin ada, sekitar 5 juta lah itu dulu. Caranya adalah, dulu pengalaman Sigit Pakai Es tahun 2005 itu caranya adalah
dengan bekerja sama teman-teman. Jadi di lapangan kita kerjasama dengan sales mainan yang lain. Jadi kan di warung itu kan ini merek. Awas ini nanti ambiar. Ambiar. Kapok. Balon 77. Awas. Nih. Banyak kemarin kita belanja teman-teman. Tuh. Jadi pengalaman Sigit pakai es dulu itu untuk menghadapi para pencuri itu Sigit pakai es bekerja sama dengan sales mainan yang lain, karena ternyata yang diambil di lapangan itu bukan hanya milik Sigit pakai es saja, tetapi merek lain pun juga ada yang diambil. Intinya banyak sales mainan yang dirugikan karena adanya pencuri itu. Tidak hanya satu merek, tidak hanya milik satu juragan mainan saja, berbagai merek itu diambil oleh pencuri itu. Dan akhirnya kita ketemuan, janjian, kita kumpul beberapa juragan mainan, kita sharing dengan para juragan itu. Kita akhirnya kerjasama bagaimana untuk menangkap si pencuri mainan itu. Itu dulu ada sekitar 10 juragan mainan itu kita ketemu bareng, ngobrol dan rapat membahas masalah itu, bagaimana menangkap si pencuri itu. Dan akhirnya kita mengumpulkan informasi di daerah mana saja yang biasanya diambil, di titik mana saja, di kecamatan mana saja, di kampung mana saja yang sering diambil. Akhirnya kita kumpulkan data, dan ternyata beberapa sales itu sudah ada yang menyimpan ada yang punya foto, ada yang punya ini. Dan akhirnya kita kumpulkan data, ada yang punya nomor sepeda motor dari pencuri, ada yang punya ciri-ciri orangnya, pencurinya itu seperti apa. Dan akhirnya mengerucut dan ketemu. Suatu hari itu ada sales yang melihat tetapi belum menangkap ya, melihat ciri-ciri sales palsu tadi itu. Dia mencurigai seorang sales, dan akhirnya kita siasati, dan akhirnya ternyata benar. Akhirnya tertangkaplah si pencuri itu. Dan ternyata pencurinya itu tidak hanya satu orang, mereka kerjasama, dan mereka ternyata 2 orang, dan akhirnya tertangkap ya teman-teman. Ya. Jadi begitulah yang harus kita sikapi ketika ada pencuri mainan di lapangan. Jadi kita pertama itu harus kerjasama dengan tokonya. Yang kedua adalah kita kerjasama dengan para pemain bisnis mainan juga. Jadi kita kerjasama dengan kompetitor kita, intinya seperti itu, agar si pencuri itu tertangkap.
itu ya teman-teman, pengalaman dari Sigit pakai es. Dulu pernah diambil barang dagangannya, dicuri oleh pencuri mainan. Oke, itu saja sedikit sharing dan cerita tentang bagaimana kita menghadapi pencurian mainan di lapangan. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.